Bismillah bi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan berkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin teman-teman penasaran, bahkan ada banyak informasi yang mungkin tidak kita tahu secara maksimal. Akan memutarkan kepada teman-teman sebuah video yang sangat mencerdaskan, terbuka belak-belakan. Ini dia videonya, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Di ateis, ternyata ini pemicunya. M. Fakriansah Pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang paling berhasil di Indonesia. mayoritas muslim tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. إمام يعيش اللغة العربية وحاطينه كما نقولوا متطوع يحفظ بعض الصور ويصلي بهم. هي مصيبة أيها الإخوة. 30 à 100 000 à travers l'Algérie. L'œuvre de missionnaires évangéliques étrangers. Satu masjid masuk Kristen dan dibaptis. Ya, jadi jelas sekali dalam iman Kristen itu tidak ada yang melenceng. Nah, otak mereka saja yang melenceng. Maria dituhankan, terus dia memaksa orang Kristen supaya mengikuti sekte-sekte. Kepalamu peyang, saya bilang begitu. Demikian Pak Widara, Tuhan memberkati. Kalau peyang nggak rata dong. Oke, pernahkah Yesus dijadikan Tuhan? Enggak Oleh ada. manusia. Ya, memang dia sejatinya adalah Tuhan. Oke, kita lihat. Kan keledai-keledai dungu ini bilang Yesus diangkat jadi Tuhan, terutama perempuan tua satu, ya, mengatakan Yesus diangkat. Ini kan dari awal mulanya dari mulut perempuan tua, seorang mulut perempuan tua. Mantan biarawati itu ya? Ya, padahal hamil duluan. Katanya ya Waloni lo itu. Iya, itu katanya ya Waloni, bukan kata saya. Kita lihat ya, tapi dia bilang katanya ini dapat ini. Kita lihat Konsili Nisea 325. Ya, Konsili Nisea 325. Dewan Uskup Nisea 325. Wikipedia. Apa yang dikatakan di sini? Konsili ekumenis ini merupakan upaya pertama untuk mencapai konsensus di dalam gereja melalui sebuah majelis yang mewakili seluruh susunan Kristen. Hosius dari Cordoba mungkin telah memimpin pembahasannya, mencapai utamanya dalam penyelesaian masalah kristologis antara kodrat ilahi Allah Putra dan hubungannya dengan Allah Bapa. Pembangunan bagian pertama pengakuan iman Nisea. Jadi Konsili Nisea itu bukan ngangkat Yesus jadi Tuhan. Tuhan Yesus itu udah dari sononya Tuhan. Ini hanya untuk pengakuan iman yang mengamanatkan ketaatan yang seragam terhadap tanggal Paskah dan pemberlakuan kanon awal atau hukum. Ya, gitu loh. Pengakuan iman Nisea yang sering kita baca, yaitu iman rasuli. Jadi manusia yang otak kera, di bawah otak kera, ya, mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Gitu. Ya, gitu. Apalagi kalau Anda bilang manusia melahirkan Tuhan, itu udah jauh di bawah kera. Itu manusia primitif yang berpikir begitu. Kera saja tidak berpikir seperti itu. Ya, oke Pak Lin. Sebelum kita masuk, kita ke topik dulu lah, supaya kita lihat bahwa satu gereja, satu masjid dibaptis sampai ustadznya ngamuk-ngamuk, marah, nggak karuan. Kita baca, kita tonton ya videonya. Bukan kata saya. Saya tidak pernah berkata sendiri. Saya pakai data, pakai fakta yang valid, ya, yang valid, data yang valid, ya. Bukan data odong-odong. Kita lihat. Nggak ada suara. Pak, di mute dulu dong Pak. Pak, kalau lagi ngomong di mute dulu Pak, tolong Pak Muti. Ya.
Di-mute dulu Pak. Kedengeran sini. Oke, kita lihat ya, sampai ustadznya marah-marah. Kita tonton. إنجيل خرج آخر إنجيل، شوفوا حتى التسالخ بتاعه كأنه رواية ورش عن عاصم. شوفوا يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تبدأ إنجيل طبعوه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهاولك هنا يتكلم لك على Injil yang dipegang ini Injil dalam bahasa Arab. Injil. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وإنجيل وحتى الشكل في الآيات. Allah berkata bahwa Injil itu kebenaran ya. Kita dengarin. Di sini katakanlah bahwa صدق الله العظيم وإنجيل. Allah katakan Injil adalah kebenaran. Catat nih, di screenshot. وحتى الشكل في الايات في الوسط كانه كي تشوفوا تقول روايه ورش. بل اكثر من ذلك، في منطقه في مقلع، هذه في مقلع في تيزي وزو يا اخوان، في مسجد من المساجد جابوا اناجيل وحطوها في وسط المصاحف، حطوها على المصاحف. ومع جاء واحد من العاصمه di masjid-masjid Injil disimpan ya, mereka simpan Injil di antara musaf-musaf. Karena apa? Karena masjid ini sudah murtad semua. المصاحف. ومع جاء واحد من العاصمه راح لتما شاف رفدها كذا، لقى باللي انجيل. كيف الانجيل؟ قال بلي هذا انجيل في وسط المصاحف. وقفوا له زوج بالبربوس قالوا له شوف انت تجي تضيف هنا، حطوا وديمار يلا روح داركم، يعني هددوه خلاص. ونعم داخل المسجد واقفين بالبربوس وكذا، قالوا له حطوا راح، خلاهم كي راحوا هما عاود راح رفدوا ودا عند الامام. كي وصل عند الامام قالوا له هذا الانجيل واش لقى يا اخوان؟ لقى بلي الامام ما يعرفش يقرا عربيه، الامام ما يعرفش اللغه العربيه، وحاطينه كما نقولوا متطوع يحفظ بعض الصور ويصلي بهم. هاي مصيبة أيها الإخوة. 30 à 100 000 à travers l'Algérie. L'œuvre de missionnaires évangéliques étrangers. Satu masjid masuk Kristen dan dibaptis. Ya, ini fakta. Aussi discret qu'efficace, mais pas seulement. Carrément, lorsqu'elles font la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, plus je dis c'est faux. Ini menara masjid, tidak ada lagi azan, yang ada lagu Christian songs and worship from mosque. Yang ada adalah lagu rohani dan penyembahan dari masjid ini. أنا عرفته عن طريق خالد. مش هو قاعد معايا، هو قاعد معايا خالد، اتكلم معايا الاول، وبعدين اتكلمت معاه قلت له لا اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. فقال لي طب اقول لك على حاجه، صلي قبل ما تنام، صلي للرب كده وقول له يا رب فتح عيني كده وعرفني الحق. كلام حتى خالد هو قاله لي ده صح ولا حقيقه. فنمت وصحيت الصبح، فايمه حاسه ان قلبي مرتاح جدا، وبكلم خالد بقول له يا خالد انا عايزه بس اقعد معاك الكلام اللي انت قلته لي امبارح. قال لي انت يعني اقتنعتي؟ قلت له اه انا اقتنعت، بس عايزه اسمع منك اكتر وعرفني ايه المسيح وايه اللي ده انت بتقول لي مثلا ده حق وحياه وبيسمع لك وبيستجيب لك وكل حاجه، فانا عايزه اعرفه اكتر. انت يعني عرفني مين هو وريهولي. قال لي مش انا اللي وريهولك، انت لما تطلبيه هو اللي هيجي لك بس قدام عينيك، هو هيجي قدام عينيك لوحده. قال لي بصي هو تتكلمي معاكي ده كأنك بتتكلمي مع حد قدام منك، هو بيبقى شايفك وسامعك وقاعد معاك. قلت له حاضر، قاعد برضه يتكلم معايا وبقى يعلمني بالكتاب المقدس، جاب القرآن، بقى يعرفني الغلطات اللي هنا والغلطات اللي صح هنا، واخدين من ده برضه يعني ملخبطين الصراحة يعني. وبعدين بتكلم يعني بس من قلبي كل المسلمين، بقول لهم الرب يفتح عليكم زي ما فتح عينيا ونور لي حياتي، ونور لي دنيتي انا وجوزي واولادي، كل اللي حواليا يوسع عليهم كده وينور لهم طريقهم، ينور لهم عينيهم كده ويعرفهم الحق. هم ماشيين كده بظلام. ربنا حقيقي بعيد تماما عن الربنا بتاعتنا. ده الاستسلام ده اللي هم موهومين بيه، ده مش اله، ده قتال، ده شيطان كله. قاتلوا الذين لا يؤمنون
قلت له وكل حاجه ولها النقيض بتاعها عشان تبان كبرواز من بره ان هي كويسه جدا. يعني لكم دينكم ولي دين، دي كده من الخارج، من بره كده. وبعدين الانسان يتعمق يلاقي قاتلوا الذين لا يؤمنون، ارهبوهم، اعملوا اقتلوا دول، يكفروا دول، يكفروا دول، يكفروا يقتلوا دول. كلها شهوات لصالح محمد، كلها يعني عايز اقول قذاره، حاجات يعني تشريعات ما تتقبلش تماما. بس يعني حضرتك يعني الامور اللي حضرتك وصفتها دي انت وصلت لها ازاي؟ مش قبل كده كنت بتقول انك انت يعني شخص كنت عادي، مسلم عادي، بتصلي وبتصوم فانت كنت بتقوم بالفرائض الاسلاميه دي، وكنت شخص عادي. هل وانت بتدرس في القران او بتقرا القران وقفت قدامك الامور ديت، ولا انت يعني قدرت توصل للقناعات دي ازاي؟ النقطه الاولى، اتفضل. فتح عقلي وفتح بصيرتي. رب يسوع المسيح فتح عقلي وفتح بصيرتي وخلاني ما اقراش واحفظ زي ما هم بيقروا ويحفظوا خلاص. ايوه برافو عليك. يعني ابتديت بتعمل الفروض بتاعتك الاسلاميه، لكن وانت بتقرا بتفكر. بالظبط، بفكر ولقيت نفسي مش قابل ان انا اعمل الفرض ده، مش قابل ان انا اعمل بالتشريع ده، مش حاجات يعني يا اما بالاكراه يا اما بالاغراء عشان تخش الجنه اللي فيها عسل بحر خمره وبحر يعني حاجات كلها خياليه وخرافيه. يعني هل وانت كنت بتصلي كنت بتبحث عن رضا الاله، ولا يعني كان فكر الله، فكرك عن الله وانت في الاسلام كان ازاي؟ انا كنت مفتقد الاله فعلا. انا فعلا كنت مفتقد الاله، كنت مفتقد الله، ما كنتش شاعر ان فيه اله، ان انا بصلي الاله. انا كنت مجرد بروح بصلي، بعمل طقوس مثاليه، بادي 1 2 3 فرض، ده 4، ده اكني بلعب رياضه، او بادي خطوه وثنيه، واوجه القبله، واوجه نفسي نحو الكعبه. الكعبه دي ايه؟ انا بسجد لاصنام، الكعبه دي حجاره بسجد لاصنام. طب لما تفكرت في الامور دي، هل يعني اتجهت بالاسئله والافكار دي؟ Yaitu kesaksian daripada orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita lihat berita juga di CNBC tentang perkembangan. Ngeri Pak, statementnya tadi ngeri Pak. Iya makanya. Gitu Pak. Itu. Dan kita lihat berita dari CNBC tentang fenomena di Arab Saudi sendiri. Sekarang di Arab Saudi Islam tinggal 51%. Yang ngomong bukan saya. Kita lihat beritanya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa bisa begitu? Tanya Dono Pak, kenapa begitu? Ya. Kenapa begitu? Kita lihat ya, kita lihat beritanya ya. Ini CNBC, bukan kata saya. Kita baca. Fenomena warga Arab, CNBC Insight. Ramai-ramai jadi ateis. Ternyata ini pemicunya. M. Fakriansah, Firda Dwi Mulyani. Kita lihat ya. Hal sama juga terjadi di Arab Saudi. Mengutip laporan Arab Saudia, Arab 2021 International Religious Freedom Report, tercatat ada 224.000 yang memilih tidak beragama. 224.000, baik ateis atau agnostik. Dengan begitu, Hannah Wallace dalam artikel Man Without God, The Rise of Atheism in Arab Saudi, Saudi Arabia 2020, menjelaskan ini tidak terlepas dari sikap politik pemerintah yang menggunakan agama. Hal itu tulisnya setidaknya terjadi di Arab Saudi. Akibatnya penduduk yang kritis menolak dan menganggapnya politisasi. Semakin mudah mengakses dan berinteraksi dengan kelompok serupa di dunia maya melalui internet maksudnya ya, juga mempengaruhi ini. Kasus di Arab Saudi juga terjadi di Turki. Kepemimpinan Erdogan diklaim menggeser konsep sekularisme di Turki yang telah diajarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Meski begitu, Brian Whitaker di Al-Bab menyebut menjadi orang Arab dan tak beragama sekaligus adalah hal sulit karena sangat berbahaya. Sebab mereka bisa dikucilkan oleh keluarga, teman, dan lingkungan. Bahkan bisa juga mendapat hukuman mati dari negara. Jadi salah satu cara untuk melepas dari bahaya ini adalah dengan menyembunyikan statusnya. Beberapa aturan ketat agama diterapkan seperti melarang minuman keras. Ini membuat beberapa kelompok mulai mengaku tak beragama. Pendapat lain disampaikan oleh Tamer Fouad,
koresponden hubungan internasional Guardian. Menurutnya ada dua hal yang penyebab meningkatnya ateisme di negara Arab. Pertama, adanya pandangan negatif terhadap agama karena pemerintahan buruk, mulai dari penghancuran masjid, pembakaran gereja, hingga aksi kekerasan lain atas nama agama. Ya. Pertama, adanya pandangan negatif terhadap agama karena pemberitaan buruk, mulai dari penghancuran masjid, pembakaran gereja, hingga aksi kekerasan lain atas nama agama. Kedua, munculnya kegagalan kepemimpinan partai dan tokoh Islam pasca Arab Spring. Arab Spring atau musim semi Arab yang berupaya menghadirkan demokratisasi dan perbaikan ekonomi kenyataan. Kenyataannya gagal dilakukan oleh banyak negara yang dipimpin dua pihak tertentu. Kegagalan negara untuk memperbaiki kualitas hidup politik dan ekonomi membuat rakyat kecewa. Akibatnya mereka tak lagi memilih partai dan tokoh Islam sebagai pemimpin, sekaligus juga memilih untuk tidak lagi hidup dengan agama. Lantas, apa penyebab maraknya warga negara Arab tersebut kini berpindah menjadi ateis? Fenomena masyarakat Arab ramai menjadi ateis dibuktikan dalam 1 dekade terakhir. Ini merupakan fenomena menarik terkait agama yang dianut penduduk Arab itu. Fenomena tersebut adalah terjadinya kenaikan jumlah penganut ateisme. Ada beberapa survei yang memaparkan fakta demikian. Pada 2019, dalam survei BBC internasional terjadi peningkatan presentasi penduduk yang tidak beragama. Dari awalnya hanya 8% pada 2013, menjadi 13% pada 2019. Beberapa lembaga juga pernah melakukan jajak pendapat dalam tingkat regional. Di Iran, dalam riset Iranians Attitude Toward Religion 2020, terungkap bahwa 47% dari 40.000 responden mengaku telah beralih dari beragama menjadi ateis. Sementara di Turki, negara yang 99% berpenduduk muslim, tercatat peningkatan jumlah ateis dalam kurun 10 tahun terakhir. Dalam laporan lembaga survei Konda tahun 2019 ditemukan bahwa jumlah orang Turki yang mengaku menganut Islam telah turun dari 55% menjadi 51%, dari 99%. Penurunan ini bukanlah beralih ke agama lain, tetapi menjadi ateis, bunyi laporan itu. Sedangkan di Mesir, mengutip Deutsche Welle, Universitas Al-Azhar Kairo 2014 juga melakukan survei tentang topik serupa. Hasilnya menunjukkan bahwa 10,7 juta dari 87 juta penduduk Mesir mengaku menjadi ateis, mencapai 12,3% dari keseluruhan populasi. Ya. Salah satu negara Timur Tengah, yakni Arab, merupakan salah satu negara yang berperan besar di peradaban ajaran Islam dunia. Namun kini warga negara tersebut disebut ramai menjadi ateis. Ateis sendiri merupakan suatu pandangan tidak mempercayai keberadaan Tuhan ataupun dewa. Sedangkan seperti kita ketahui, Arab merupakan negara yang didominasi oleh masyarakat penganut Islam. Mengacu pada review Pew Research Center tahun 2015, terdapat 317 juta umat muslim atau sekitar 93% yang tinggal di beberapa negara yang tersebar. Sekarang tinggal, tadi dikatakan ya, sudah beralih semua menjadi ateis. Itu ya. Oke. Dan ini juga kekhawatiran dari Indonesia sendiri ya. Dari Indonesia sendiri kekhawatirannya ya. Kita dengarkan kekhawatiran dari Indonesia sendiri. Kenapa kok sekarang sudah menurun? Karena apa? Ini di Turki, kita lihat. Ini di Turki. Selain ateis, mereka juga dibaptis. Ini di Turki. Ini di Turki. Sekarang di Indonesia, kita lihat bagaimana kekhawatirannya di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia juga sedang dalam kekhawatiran ya mungkin ya. Mulai cerdas Pak, bangsa Indonesia mulai cerdas. Puji Tuhan, mudah-mudahan ya. Mulai bisa berpikir ya dengan Walidara. dengan ya.
Iya, kawan saya 2 minggu lalu membaptis orang di Jawa. Saya nggak sebut tempatnya, yang nggak mau. Oh, nggak usah, jangan. 30 orang dibaptis. 30, serius. Saya Haleluya. Puji Tuhan. di saya aja kena sebulan ini. Puji Tuhan. Di tempat saya, di saya saja bulan kemarin 5 orang. Bulan lalu ada. Kalau saya tanya sama saudara-saudara yang ada di room ini, mereka kan ngotot sekali, kan termasuk Zuma, yang lain-lain tuh. Mereka ngotot sekali menyangkal Alkitabnya itu. Kira-kira Bapak tahu nggak apa penyebab mereka kok mereka ngotot? Otaknya kurang komplit, Pak. Kita dengar dulu. Kita dengar dulu, Pak. Sebentar, kita dengar. Makin jauh umat Islam. 5 detik. Banyak yang murtad. Terutama di Iya, makanya. Ya, kita lihat. suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Setiap hari ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya Ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Strategi mereka dalam Iya, ancaman ini luar biasa. Kita baca, Indonesia negeri dengan pertumbuhan gereja tercepat di dunia. Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Paling dahsyat di dunia. Bukan kata saya ya, kata Ustadz. Ya, jangan marah sama saya ya. Itu Ustadz yang ngomong. Kita lihat lagi, itu baru satu Ustadz. Nggak percaya, bohong. Oke, nggak apa-apa, kita dengar. Ustadz kedua. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Yang kaya, miskin, murtad. Baru 2 itu bohong. Bisa-bisa bikinan orang kafir. Kita lihat yang ketiga. Kan mereka selalu begitu. Bohong itu buatan. Jadi dewasa ini lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang paling berhasil di Indonesia, mayoritas Muslim, tiap tahun tuh lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Tiap tahun 1 juta. Yang buka data bukan saya, Ustadz ini. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, di Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Kan pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Ya. 3 orang, 3 saksi cukup. Mau ditolak, silakan, derita lu. Ya, silakan. Ya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.